Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Galang Sumantri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari final project saya yang berjudul Klasifikasi Nasabah Berpotensi Terkena Kredit Macet menggunakan metode Random Forest dan XGBoost. Poin-poin yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini ada 6 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, metodologi. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja masuki ke poin pertama. Nah, alasan kenapa saya mengambil topik ini adalah yang pertama, karena risiko kredit berupa kredit macet dari nasabah itu seringkali tidak terduga. Yang kedua, penilaian secara konvensional itu memerlukan waktu yang lama dan membuat calon nasabah menjadi memilih untuk mencari alternatif yang lain. Yang ketiga, metode ensemble learning dalam penelitian-penelitian lainnya seperti metode yang kita pilih pada penelitian kali ini, yaitu Random Forest dan XGBoost, itu terbukti mempunyai akurasi yang cukup tinggi. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu membuat model klasifikasi untuk memprediksi kemampuan membayar calon nasabah. Studi kasus dalam penelitian ini di PT Bank Mitra Talenta Rakyat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membandingkan algoritma Random Forest dan XGBoost dalam mengklasifikasikan kemampuan bayar calon nasabah. Untuk manfaat sendiri yaitu yang pertama, membantu Bank Talenta Rakyat untuk meminimalisir resiko kredit dengan mengklasifikasikan calon nasabah. Yang kedua yaitu menambah referensi mengenai metode Random Forest dan XGBoost untuk penelitian lainnya. Selanjutnya, untuk metodologi, itu yang pertama ada pre-processing, kemudian ada visualisasi data, selanjutnya adalah modeling dengan Random Forest dan XGBoost. Nah, pada penelitian ini, karena datanya itu setelah dicek imbalance, itu untuk mengatur imbalance data tersebut, itu ada dua cara. Yang pertama adalah mengatur bobot dalam hyperparameter bawaan, dan yang kedua yaitu dengan oversampling smoothie. Selanjutnya ada fitur selection. Kemudian setelah kita pilih fitur yang kira-kira berpengaruh terhadap overdue, kita modeling lagi menggunakan fitur-fitur tersebut, dan lagi terdapat dua cara, yaitu hyperparameter bawaan untuk mengatasi imbalance data dan menggunakan oversampling smoothie. Setelah itu kita simpulkan seperti itu. Selanjutnya langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah preprocessing data. Preprocessing data ini meliputi handle duplikat data dan juga missing value. Untuk data duplikat itu langsung di drop menggunakan metode Pandas, yaitu drop duplicate. Kemudian untuk record nasabah yang tidak memiliki pinjaman dan missing value pada target itu langsung di drop. Kenapa? Karena tidak bisa dijadikan tolak ukur. Lalu untuk missing value sisanya, karena mencapai sepertiga data, setelah dicek ternyata sekitar 10.000 data itu tidak memiliki value atau missing value, sehingga karena cukup besar ya sepertiga data, ketika kita menghandle dengan cara menggunakan modusnya itu akan sangat berisiko, karena nanti sepertiga data itu akan berisi data yang sama. Jadi setelah kita pertimbangkan, itu diatasi menggunakan metode machine learning juga, yaitu model Random Forest dengan parameternya yaitu parameter default, karena parameter default pun setelah dicek ternyata
memiliki akurasi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 91%. Dan untuk F1 skornya juga cukup tinggi, baik di presisi maupun recall-nya. Selanjutnya adalah visualisasi data. Untuk visualisasi data di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan properti dan penunjang komunikasi. Di sini termasuk berdasarkan flag mobile dan flag phone, berdasarkan flag phone, email, kepemilikan mobil, kepemilikan properti, dan tipe rumah. Nah, di sini dapat terlihat bahwa datanya itu imbalance ya. Jadi sekitar 12,8% itu mempunyai label pernah telat atau bad score, bisa dikatakan bad score, dan 87,2% itu good score. Dan di sini dari keseluruhan grafik yang ada di sini dapat terlihat bahwa untuk datanya itu menyebar cukup rata ya. Masing-masing barnya ada merah-merahnya, artinya setiap kategori itu memiliki overdue yang pernah telat dan juga belum pernah telat, seperti itu. Selanjutnya untuk pada bagian flag mobile ya, di sini hanya ada. Untuk yang tidak ada flag mobile itu nggak ada, jadi dapat dipastikan ini nanti tidak berpengaruh terhadap overdue. Untuk yang lainnya ini kalau untuk sekilas seperti ini cukup sulit mengatasinya. Nanti akan ada fitur selection sendiri untuk melihat pengaruhnya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu visualisasi overdue berdasarkan kondisi sosial, termasuk berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan. Kemudian di sini ada status keluarga, di sini ada tipe pendapatan. Nah, di sini juga cukup merata ya penyebaran merah-merahnya. Kemudian di sini juga ada age, sebenarnya di sini ada filternya itu menggunakan pendapatan, experience, age, gitu-gitu ya sebenarnya. Namun karena ini saya ambil image dari Tableau, jadi nggak bisa diatur. Di sini sebenarnya tadi juga ada sama untuk filternya, ada age, pendapatan, dan juga experience. Selanjutnya, setelah kita visualisasikan, sudah dapat gambaran terkait datanya. Di sini kita modeling menggunakan semua fitur yang ada dengan karena tadi kita memiliki imbalance data, maka kita balancing data. Yang pertama itu dengan set hyperparameternya, karena sudah ada fitur bawaan atau hyperparameter bawaan untuk mengatur bobot dari data yang minim atau minor. Selanjutnya ada juga menggunakan cara balancing data menggunakan Smote. Smote ini termasuk golongan yang oversampling. Kemudian setelah kita tes itu mendapatkan akurasi yang seperti ini. Ini sudah dicari-cari menggunakan parameter yang terbaik. Untuk random forest di sini dapat terlihat bahwa akurasinya mencapai 87% dengan F1 score untuk yang bad itu 48. Nah, di sini untuk yang smooth random forest itu 85 akurasinya dan F1 score-nya itu 45. Jadi yang baik itu menggunakan hyperparameter bawaan, penyesuaian baik bawaan. Namun untuk recall-nya di sini dapat terlihat lebih tinggi yang smooth. Untuk yang XG boost di sini 87% akurasinya dan F1 score-nya 47.
sedikit lebih rendah dari Random Forest, tapi ya, hampir mirip-mirip lah. Kemudian untuk yang Semote di sini 86% akurasinya, dan F1 score-nya untuk yang bad ini 47. Jika dibandingkan dengan yang balancing data hyperparameter bawaan, itu lebih tinggi yang bawaan. Namun sama dengan yang Random Forest, di sini untuk recall-nya itu lebih tinggi yang Semote, perbedaannya di situ. Cuman untuk presisinya di sini juga lebih tinggi yang hyperparameter bawaan. Kemudian selanjutnya kita lakukan fitur selection. Untuk fitur selection yang kita gunakan pada kesempatan kali ini itu menggunakan chi-square dengan taraf signifikasinya yaitu saya pilih 0,01. Jadi yang 0,01 ke bawah nanti kita pilih seperti itu. Karena untuk yang 0,01 ke bawah itu artinya berpengaruh. Di sini p-value-nya untuk jenis kelamin ini ada 0,01. Nah, ini masih kita bulatkan, ini masih berpengaruh. Lalu ada kepemilikan mobil, seterusnya hingga experience. Nah, kemudian dengan fitur selection setelah dicek itu untuk yang hyperparameter bawaan Random Forest itu mencapai 87% dengan F1 score. Untuk bad score itu 47, hampir sama dengan all feature tadi. Kemudian untuk balancing dengan Semote itu di sini diperoleh akurasi 84% dengan F1 score 46. Kemudian ada XG boost, hyperparameter bawaan itu 87, akurasinya. Untuk F1 score-nya itu bad score 46. Kemudian untuk Semote itu hanya 83%. Kemudian untuk F1 score-nya 44%. Nah, di sini kalau dilihat-lihat itu tidak terlalu berbeda dengan all feature, karena metode ensemble learning ini memang bisa untuk mengatasi noise. Jadi misalkan variabel tidak berpengaruh itu berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya bisa dihandle dengan mengatur parameternya. Nah, sama dengan yang sebelumnya, yang all feature, di sini dapat terlihat bahwa balancing dengan hyperparameter bawaan itu lebih tinggi untuk akurasi dan juga F1 score-nya daripada menggunakan Semote. Setelah itu, setelah kita prediksi, karena tadi kita lihat menggunakan hyperparameter bawaan itu lebih akurasinya lebih bagus. Jadi di sini untuk prediksinya kita semuanya menggunakan hyperparameter bawaan. Nah, di sini setelah dicek menggunakan 200 dataset baru, itu dari keempat model yang sudah dibuat itu hampir sama untuk akurasinya. Hanya saja perbedaannya di sini pada yang ketiga di sini. Yang ketiga itu di sini ada Random Forest dengan fitur selection. Jadi di sini hanya didapat 34% untuk prediksi 34 data untuk prediksi bad score-nya, sedangkan yang lain di sini hingga 36. Artinya di sini sudah cukup bagus ya. Nah, dari pemaparan sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model klasifikasi yang telah dibuat itu memiliki akurasi yang cukup baik, yaitu sekitar 87%.
Nah, namun untuk recall dan presisi itu masih rendah untuk memprediksi best score, hanya sekitar 47%. Nah, mungkin nanti untuk penelitian-penelitian selanjutnya apabila menggunakan data yang sama, itu mungkin bisa menambah datanya lagi untuk yang best score, karena setelah dicek ternyata menggunakan oversampling ataupun menggunakan hyperparameter bawaan pun naik akurasinya hanya mencapai 47%. Kemudian antara XGBoost dan Random Forest itu mempunyai akurasi yang hampir sama, baik menggunakan penyetelan bobot untuk balancing data maupun dengan Smote. Nah, akurasi dengan Smote itu sedikit lebih rendah, namun recall-nya sedikit lebih tinggi. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan hasil final project yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi.